Halo, perkenalkan saya Rosmareta, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 10 tahun 2025, gelombang 1, kelas A3, kelompok 1 dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada hari ini, Jumat 22 Agustus 2025, saya akan membuat learning journal dalam bentuk video untuk agenda 1 mulai dari modul 1, 2, dan 3 baik melalui MOOC maupun Zoom dengan pemateri. Agenda 1 terdiri dari 3 modul. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 2. Isu-isu kontemporer. 3. Kesiapsiagaan bela negara. Untuk agenda 1, pembelajaran dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah MOOC atau Massive Open Online Course, yaitu kita belajar secara mandiri. Kita belajar secara mandiri dengan menggunakan aplikasi Swajar, asnpintar.lan.co.id. Dari materi-materi yang ada, kita dapat belajar secara detail mengenai modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, isu-isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Pembelajaran materi yang kedua melalui e-learning. E-learning sendiri dibagi menjadi 2, asinkronus dan sinkronus. Untuk e-learning agenda 1 dengan mentor Ibu Aldila Revika Akbar, SSTP, Magister Engineering. Pada hari pertama, kita menerima materi mengenai 3 modul sekaligus. Kemudian, Ibu Aldila Revika menjelaskan kepada kita dimulai dari sejarah tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sampai ke tahap kesiapsiagaan bela negara. Ibu Aldila sendiri menjelaskan kepada kita dalam bentuk bagan-bagan dan penjelasan yang cukup membuat kita mudah dipahami. Sinkronus pertama dilakukan pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Dimulai dari perkenalan, kemudian brainstorming, pendapat dan tanya jawab kepada peserta mengenai isi modul 1, 2, dan 3 yang telah dibaca di MOOC. Kemudian melakukan overview agenda 1, 2, dan 3. Setelah kita mengoverview agenda 1, 2, dan 3, kemudian kita mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu pertama, pada tanggal 20 Agustus 2025, kita melakukan yang pertama adalah membuat rangkuman mengenai modul 1, 2, dan 3. Dan dilanjutkan dengan tugas membuat video implementasi modul 1, 2, dan 3 selama menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan kemudian video tersebut saya upload di YouTube. Pada hari kedua e-learning, saya mendapat asinkronus 3 tugas, 2 tugas individu dan 1 tugas kelompok. Untuk tugas individu sendiri, yang pertama membuat video praktik baris berbaris, yang kedua adalah membuat video petugas upacara. Dan kemudian video tersebut saya upload di YouTube. Untuk tugas kelompok sendiri, kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama Neneng Hairunisa, yang kedua saya sendiri Rosmareta, yang ketiga Trisna. Kemudian untuk tugas kelompok, kita melakukan analisis isu kontemporer yang menjadi isu hangat di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari isu-isu yang terjadi, kami mengangkat 1 buah materi. Isu yang kami ambil untuk tugas kelompok yaitu pelindungan pekerja migran dari tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Analisis isu menggunakan metode APKL, kemudian dilanjutkan dengan Fishbone,
USG, dan MC Namara. Dari metode-metode yang telah kita gunakan, kemudian dapat kita simpulkan bahwa rendahnya literasi hukum dan pengetahuan migrasi aman menjadi penyebab paling besar yang dapat mengakibatkan maraknya praktek TPPO yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kegiatan yang akan kita lakukan sebagai solusi adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi literasi hukum dan prosedur migrasi aman dengan bahasa yang mudah dipahami. Kedua, memberikan digitalisasi informasi terkait aplikasi dan portal migrasi aman dari Cisco P2MI. Yang ketiga, kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang keempat adalah pelatihan calon pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Yang kelima adalah monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan. Sinkronus pada hari keempat, yaitu Jumat 22 Agustus 2025, dimulai dari presentasi per kelompok. Setelah sinkronus selesai, dilanjutkan dengan asinkronus, yaitu 1. Membuat metrik RABN yang dibuat untuk dilaksanakan atau diimplementasikan selama masa habituasi, yaitu 30 hari. Kemudian yang kedua, membuat learning journal dalam bentuk video mengenai agenda 1, mulai dari modul 1, 2, dan 3, baik melalui MOOC maupun Zoom dengan pemateri. Kurangnya sarana prasarana terkait edukasi. Selanjutnya untuk analisis SG, urgency seriousness score. Masalahnya masih pada urgensinya adalah seriousnessnya adalah umurnya adalah tropis, angkanya adalah 11, seriousnessnya ada 4, Demikian video learning journal untuk modul 1, 2, dan 3 pada agenda 1. Terima kasih kepada mentor Ibu Aldila Revika Akbar sebagai narasumber kita pada agenda 1. Terima kasih.